Kopi goyang sambil ngopi, sambil ngegoyang. Untuk sesi yang pertama ini, kita mulai dengan sebuah postingan. Foto yang mengabarkan ada kejadian menarik di sela-sela demo tadi siang. Ade Armando berhasil memasuki gedung DPR dengan pengawalan polisi beberapa saat setelah berorasi di depan para pendemo. Ini menjadi kabar yang menggembirakan buat sebagian orang. Tuti R menanggapi, Indonesia sangat mengerikan. Menganiaya orang sudah tidak perlu pakai akal, main gebuk aja, mudah sekali terprovokasi. Itulah kenapa orang-orang munafik kelak akan masuk neraka yang paling bawah. Bahkan di bawahnya orang-orang kafir dan para penyembah berhala. Karena orang munafik masuk Islam atau mengaku Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam, mengadu domba, provokasi, dan lain-lain. Ini kabarnya yang menganiaya sekelompok orang. Taufik mengirim stiker aja digugah mbok jaluk madang. Khotim, infonya sih beberapa orang laki-laki. Apa kancane dewek sing kongkon dean kesuh sih. Surawe berkomentar, bisa saja sapapai bisa jadi tersangka. Khotim, si AA katanya tidak gentar dan akan semakin gila. Surawe, semakin gila bahaya. Dari sini, kalau sudah gila, gak kena hukum, modus. Surawe ketawa. Khotim, semoga ini bukan drama. Kalau drama ya harus ada alur cerita yang bagus dan ada sutradaranya, jadi hasilnya memuaskan, tidak kedodoran. Weir, kedodoran bisa dikecilin, gitu aja kok repot. Surawe, kedodoran ngasih melorot. Kalau saya sih secara pribadi terhadap para penista agama gak ada urusan. Toh saya tidak rugi apapun. Tapi kalau Allah marah dengan penista agama, apakah kita tetap tidak perlu peduli? Sedangkan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Setebal apa keimanan kita, sekuat apa kita memeluk agama kita. Jadi marahnya kita dengan penista agama tergantung tingkat keimanan kita, dan Allah Maha tahu terhadap perasaan kita kepada para penista agama. Khotim, nyong, setuju. Surawe, jere orang yang menistakan agama tidak akan merusak agama, tapi perilaku pemeluknya yang merusak agama yang dianut. Tuti R, di demo itu ada banyak unsur kebencian. Soal penistaan agama itu tidak begitu kuat. Tapi yang sangat dominan sekali adalah ada yang menginginkan Pak Jokowi mundur. Jadi demo mahasiswa itu tidak murni lagi. Kalau tujuan demo dari mahasiswa itu baik, minta kestabilan harga-harga, tapi yang menunggangi demo itu yang sangat biadab.
demi suatu tujuan, menghalalkan segala cara. Astagfirullahaladzim. Surawe menunggang penak sih, nunggang jaran, nunggang mobil. Taufik kirim stiker lagi, aja digugah mbok jaluk madang. Ketika agama dinistakan, maka kemudian akan terjadi perpecahan beda pendapat dalam menyikapinya di dalam agama kita. Sementara si penista seakan-akan kebal hukum. Khotim, tunggang menunggangi itu biasa, bisa karena kesamaan tujuan atau bisa jadi untuk merusak dari dalam barisan. Yang penting sih substansi dari tujuan demo, bahwa faktanya ada sesuatu yang salah dan perlu diluruskan. Surawe, dari zaman dulu Belanda menunggangi sekutu agresi militer kedua. Tuti R. Bagi yang beragama dinistakan tentu tidak terima ada reaksi. Ya, gimana mensikapinya, dan si penista agama itu seolah kebal hukum karena menurut kepolisian itu belum cukup bukti. Jere. Tapi hal yang demikianlah yang menjadikan rasa keadilan itu beda. Jadi kalau masalah tunggang menunggang, kita bisa saja menduga mereka ditunggangi. Tapi untuk lebih pastinya, tentunya mereka sendiri yang lebih tahu ada yang menunggangi atau tidak. Karena kita melihatnya dari jauh, sedangkan mereka, para mahasiswa, sebagai pelaku langsung tentunya pasti jauh lebih tahu dan merasakan ada yang menunggangi atau tidak. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.